kita udah nge-gym nih ya. Nah, terus badan udah sakit nih. Nah, katanya itu udah lanjutin lagi. Oh iya benar nggak tuh? Atau boleh nggak? Gitu. Saya gagal karena diet saya. Saya gagal latihan saya. Udah saya mah gak apa-apa gendut, yang penting sehat. No. Dia bilang kayak gitu karena gagal. Garam, gula, minyak kita nggak makan sama sekali. Ya wah itu menurut saya kayak wah keterlaluan sih. Biasa makan Langsung nasi goreng. Selamat datang kembali di Keypods. Hari ini kita ngobrol dengan Bang Kris. Halo. Kasih keras ya, kasih Badannya keras. lihat dong Kak. Siapa tak kenal dia? Si berbadan besar dan keker ini. Iya banget. Bang Kris. Ini teh di Gimana? edit lah ini. Alah. Jadi sebelum datang isi ini dulu pakai bantal dulu. Kayak SpongeBob ya. Hiasan nih semua. Kayak SpongeBob. Oke. Bang Kris. Iya. Tempe mentah enak gak? Buset. Waduh, tempe mentah ya. Kita langsung aja. Jadi ini langsung to the point gini ya. Langsung. Oke, jadi tempe mentah tuh enak. Kalau pertanyaan enak atau enggak, tempe mentah tuh enak banget. Cuman kalau misalkan untuk yang di konten, apakah itu tempe mentah? Yes. Tapi seringnya apa setiap hari tempe mentah? Enggak. Oke. Kadang saya cuma dikukus aja. Cuman kebetulan waktu di konten itu beneran tempe mentah. Tapi yang ada konten lanjutannya itu tempenya dikukus aja. Cuman memang dikukusnya sama plastiknya. Kebetulan tempenya yang pakai plastik. Oh iya. Gitu. Cuman bonggolan gitu. Dan itu sekali makan. Oh sekali makan langsung? Sekali makan segitu. Oh iya. Iya, kebetulan saya kalau setiap misalkan hari begitu? Iya, jadi gini kalau misalkan kita badan udah gede kayak gini, istilahnya kalau motor itu udah di bore up. Yes. CC-nya misalkan motor 150 cc, dia di bore up nih, Iya, jadi 500 cc. Berarti bensinnya Harus lebih banyak lagi. betul boros gitu kan, lebih boros, lebih pertama gitu kan, motor isinya lebih bagus gitu kan. Sama otot juga ketika makin banyak, tubuh itu akan makin lagi untuk memenuhi nutrisi dan kebutuhannya seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan dikukus sama digoreng itu lebih bagus dikukus. Ya? Lebih bagus dikukus karena hanya kadar air yang meningkat gitu. Iya. Tapi kalau misalkan untuk digoreng gitu, itu pasti akan kadar lemaknya yang meningkat. Kebetulan lemak satuannya lebih tinggi daripada karbohidrat ataupun protein, yang dimana lemak memiliki 9 kalori, protein 4 kalori, dan karbohidrat 4 kalori. Seperti itu. Jadi kalau misalkan let's say kita punya nasi putih. Nasi putihnya itu kalori itu ada di angka 129 sampai 130. Kalau nasi merah 110 kalori. Kalau misalkan nasi putih atau nasi merah dijadi nasi goreng putih dan merah, itu akan nambah sekitar 100 sampai 200 kalori tergantung banyak sedikitnya. Jadi double. Betul. Karena 1 sendok teh itu mengandung 100 kalori. Minyak gitu kan. Jadi minyak nih 1 sendok teh itu udah mengandung 100 itu yang kalori. bikin betul. Nah, bertambah-tambah. kira-kira kalau bikin nasi goreng berapa sendok teh tuh minyaknya? Iya kan? juga Kalau ya. 3 sendok teh berarti nambah 300. 4 sendok teh berarti nambah 400 kalori. Berarti nasi goreng Tapi apakah anti banget nih buat anak sebenarnya bukan anti ya, boleh banget, tapi memang kan kadar minyaknya kita bisa atur ya sebenarnya. Untuk dibeli di pinggir jalan pun sebenarnya kita bisa request dong sebenarnya. Cuman minyaknya kadang kan gitu. betul. Jadi kalau kita ngobrolin soal kalori sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu strict banget harus jangan makan nasi goreng. Semua makanan bagus. Kita kan udah tahu porsi kita itu di mana, kita sukanya makan apa gitu. Kita tinggal sesuaiin sama kebutuhan aktivitas kita aja. Kalau misalkan gorengnya pakai olive oil? Oh iya boleh tuh. Masih boleh. Atau margarin mungkin ya. Kadang kan bisa Cuma masih bisa ya. Enggak, yang masalah itu karena terlalu banyak. Suka lihat nggak sih kayak chili oil atau kadang gorengan yang digorengnya itu pakai minyak yang sudah terlalu hitam dan tidak ditiriskan. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin akan lebih menambah jumlah kalorinya daripada kita pakai yang lebih clean. Kalau clean kan kita lebih bisa bikin sendiri ya, sajikan sendiri ya di rumah, atau mungkin kalau ke tukang dagang yang sudah kenal, mang hoyong request atuh ieu teh tong diminyakannya saeutik we minyakna ya kan gitu. Iya betul. Tapi kalau misalkan dari si tempe sama tahu itu proteinnya lebih besar mana? Untuk tempe sendiri itu mengandung 18,2 sampai 19 gram protein. Untuk tahu sendiri hanya 8 gram per 100 gram. Per 100 gram ya. Betul, pokoknya. Oke. Kalau tahu itu hanya 8 gram saja. Jadi tahu itu lebih sedikit proteinnya. Jadi kalau misalkan teman-teman berbicara tentang bang proteinnya yang lebih tinggi mana, tempe aja. Apalagi cocok untuk bulking. Tapi beberapa orang pun kalau makannya tempe terus kan bosan ya. Jadi kalau misalkan kita pengen kenyang tapi proteinnya nggak terlalu tinggi, berarti kan kalau kita kebutuhannya misalkan 30 gitu kan, 30 gram proteinnya gitu kan, berarti kan kita bisa makan tahu lebih banyak. Tapi kalau tempe kan lebih sedikit. Iya, jadi kalau tempe cocok tuh kalau buat diet. Ngitungnya tapi gimana bang? Apa itu? Kalau misalnya
ya kita jangan bikin abang jadi inilah ya, jangan jadi pedomannya karena ini kan udah gede banget. Kalau kayak orang biasa ngitung berapa banyak protein yang dibutuhkan per makannya berapa? Per makannya ya. Iya. Kalau untuk kita pengen membangun massa otot ya, kan membangun massa otot itu ada yang gede banget, yang sekedar membangun saja. Itu 1,5 sampai kali 2 berat badan. 1,5 sampai Oke. Iya, ngerti. 1,5 sampai kali 2 berat badan itu sudah cukup sebenarnya. Oke, jadi misalkan berat badannya 50 misal. Berarti kita kalikan 2 berarti 100 gram protein per hari. Per hari kalau ya. untuk membangun massa otot Tinggal dengan dibagi baik. 3 kalau makan 3 gitu kan, Tinggal berarti dibagi 30 gram. tiga. Sebenarnya Bisa tuh lebih satu loh, Teteh. tempe. Satu tempe bisa ya? Bisa. Udah langsung ya? Satu tempe itu kurang lebih 600 gram. Tuh, iya. 18, taruhlah 19 gram. 19 gram kali 6 aja udah berapa? Bener. Gitu kan. Jadi sebenarnya udah terpenuhi. Betul. Dan Kalau dan tempe mungkin bukan sumber protein yang satu-satunya gitu ya. Betul, kita masih ada. banyak sekali sumber protein yang Iya, lainnya. chia Kebetulan seed. pada saat bikin konten itu yang viral ya. Yang Kalau nggak tempe salah ya. penontonnya itu sampai 59 juta ya kalau nggak salah di YouTube gitu kan. Iya, jadi memang itu tuh orang-orang berpikir bahwa oh bang berarti makannya hanya tempe aja. Enggak juga Iya, lah. dan banyak yang statement makan tempe bisa sampai ke Olimpia. Olimpia tuh kejuaraan Iya, dunia tahu. binaraga gitu Yang kan. baru ya. Betul, Baru dan ikut. iya. Mantap. Protein tempe protein terbaik. Padahal statement itu nggak ada loh. Benar. Dari Bang Kris gitu Suka kan. di ini ya, suka di Digoreng. twisting ya. Karena lagi itu Bang Kris bilang bahwa tempe itu bisa bikin badan jadi gede gitu. Padahal Iya. di situ konteksnya saya itu sedang menjelaskan protein yang murah Benar. untuk anak-anak kosan. Kenapa saya mencontohkan seperti itu? Saya dulu makannya kayak gitu. Dan kenapa tempe? Tempe itu banyak di seluruh Indonesia tuh ada. Mungkin ada yang beda nama, entah oncom atau apapun betul, itu. betul. Gitu kan. Jadi nggak susah untuk dicari, dan termasuk telur pun salah satu protein yang cukup bagus gitu kan, apalagi kan dia dari hewan juga kan. Oh, iya, Asam benar. amino profilnya lebih lengkap juga. Iya. Proteinnya di 13 gram kalau sama kuningnya. Oke. Per 100 gram tuh sedikit loh telur. Tahu nggak? Per 100 gram itu mungkin kurang lebih 2 telur. Karena per satu butir telur itu udah ada di angka 50 sampai 60 gram. Oh lumayan. Taruhlah ya. kita di 50 ya, berarti 2 butir udah 100 gram. 2 butir tuh udah 13 gram loh, gede. Bener, Jadi kalau bener, kita bener. makan telur tuh kalau minimal 2 tuh itu udah bagus. Oh ya. Tinggal direbus Sekali aja makan ya. Benar-benar. Pakai kuningnya. Pakai kuningnya. Kalau iya. kalau untuk yang pemula nggak perlu langsung direbus ya. Kalau Iya. masih digoreng Masih bisa nggak digoreng nggak apa-apa lah ya. Tapi kan kita yang jelas tuh sebenarnya kalau kita bikin simple untuk defisit kalori atau bulking, ngomongin tentang kalori itu sebenarnya nggak susah kok. Yang teman-teman mungkin yang mohon maaf ada yang obesitas, mungkin yang bilang self love seperti itu. Saya tahu teman-teman semua itu udah banyak mengalami kegagalan. Iya pasti ya. Gitu kan. Saya nggak pernah mendiskriminasiin teman-teman yang seperti itu karena mereka tuh butuh support sebenarnya. Mereka semangatnya segini tapi kemampuannya di sini. Baik dari sisi diet ataupun dari sisi latihannya. Nah, Iya. sedangkan latihan langsung pakai yang level ini karena semangatnya segini. Enggak lah level ini aja. Benar-benar. Gimana caranya? Mulai dengan diri sendiri dulu aja. Kita pakai Iya. body weight training dulu. Kita menggunakan beban tubuh kita untuk latihan beban misalkan dari kaki sampai ke dada, punggung, tangan itu bisa semuanya. Jangan sampai malah ngikutin oh ini video Bang Kris angkatnya 100 kilo, saya ikutin 100 kilo. Tidak. Iya nggak boleh ya. Tidak Nggak boleh seperti gitu, itu. Bener lah. Oke, Bener-bener. Nanti malah terlalu sakit. Emang harus badannya personalize ya. atau overtraining. Iya, oke. Betul. Emang kalau Apa misalkan namanya? untuk DOMS ya kak namanya? Apa DOMS, sih? delay ya? onset muscle soreness. Oh, iya. Iya, Bener. betul banget. Kerusakan udah otot terlalu secara mikroskopik yang dialami dipaksa, pada manusia saat mengalami pergerakan yang belum pernah dilakukan. Jadi DOMS bukan cuma karena latihan ya. Kalau misalkan kita menggunakan misalkan Teteh nih berdua biasa naik Alphard nih ke sini ya. Naik mobil mewah. Tahu-tahu Kalau aku banyak Lexus. iya, Lexus. Iya, aku Lexus. Lexus RX ya. Iya kan, tahu-tahu bannya bocor nih. Ya kan, terus memaksa untuk jalan kaki ke kantor. Iya. Pasti akan sakit badan. Kakinya pasti sakit. Itu Iya, juga itu DOMS DOMS juga. ya? Oh. Jadi DOMS itu bukan karena fitness aja, tapi karena tubuh belum pernah ngalamin itu. Teteh dari dulu selalu naik lift nih, ya kan. Suatu hari liftnya rusak. Iya. Teteh naik tangga, nggak ada olahraga, naik tangga doang. Itu pasti sakit karena itu akan membiasakan ya. tubuh itu gini. Jadi tubuh itu kan otot itu pasti akan terluka gitu kan gara-gara latihan Iya. itu. Bukan latihan, ada pergerakan tersebut pada saat rusak nih. Jadi gini, serabut otot sarkomer atau sarkom itu tuh akan rusak teh. Oke. Secara mikroskopik kecil banget. Iya. Bukan. Nah, terus bedanya apa sama cedera? Kalau cedera saat itu juga sakit. Oh. Jadi oke. ketika kita ngelakuin gerakan itu, Yes. saat itu sakit, Iya. itu cedera. Tapi kalau DOMS itu besok atau lusa. Oke, Sakit ya. pegel gitu ya. Aftermath Betul. biasanya, Pegel-pegel aftermath. atau sakit-sakit badan orang sebut. Itu
Jadi aku dulu pernah nge-gym kan, terus abis itu tiba-tiba langsung besokannya, waduh badan Nah, itu biasanya aftermath ya, dong. Betul. Benar-benar. Jadi bukan karena latihan aja, tapi karena pergerakan itu belum pernah kita lakukan. Dan kalau orang bilang, bang kenapa bebannya berat angkatannya? Karena ketika kita udah pintar, tubuh itu pintar loh. Ketika teteh biasa ngangkat, menyesuaikan. Tubuh itu lebih pintar dari apa yang kita pikirkan. Ketika teteh biasa ngangkatnya 100 kilo tuh tubuh itu ngeliat, ini pergerakan sehari-hari saya. Sama seperti berjalan tadi, gak pernah jalan kaki, selalu naik mobil Alphard gitu kan, sama Lexus ya tadi ya. Ya kan, ternyata bocor, akhirnya jalan, dipaksa jalan, akhirnya sakit. Nah setelah sakit itu 2-3 hari, tubuh itu akan menilai itu pergerakan sehari-hari saya dan tidak akan sakit lagi. Tapi kalau misalkan kita udah nge-gym nih ya, terus badan udah sakit nih, nah katanya itu udah lanjutin lagi. Oh iya benar nggak tuh? Atau emang harus kayak rest dulu sehari, baru mulai lagi besok. Nah itu yang selalu menjadi pertanyaan untuk pemula. Udah jelas kan kita sebut pemula. Pemula kenapa harus latihannya setiap hari? Dengan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu sudah cukup banget menurut saya. Dan jadi durasinya? Durasinya itu 40-1 jam udah cukup. Tapi asal nggak megang handphone. Iya benar. Asal nggak update status. Iya benar. Soalnya kenapa gede nih? Strike gitu kan, ya kan? Oh ini kayaknya pinggangnya makin ramping nih gitu kan. Nah asal nggak update status sebenarnya cukup segitu. Yang efektifnya ya kurang lebih segitu. Tapi ya. makanya kenapa kalau pemula mungkin diarahkan pakai PT ya? Karena mungkin supaya nggak, pertama mungkin kalau nggak pernah nge-gym supaya ngerti cara pakai alatnya. Terus supaya ngatur itunya kan. Ya tapi tetap harus hati-hati juga. Banyak PT juga yang memang mereka menerapkan apa yang pernah mereka rasakan. Nah ini mungkin pesan juga buat teman-teman PT ya. Kebetulan Bang Kris juga dulu pernah menjadi seorang PT dan sempat menjadi manajer PT juga. Yang dimana saya selalu ingatkan sama teman-teman personal trainer untuk jangan pernah siksa klien kita sesuai dengan yang kita rasakan dulu. Jadi riset dulu gerakan itu susah atau enggak, baik atau enggak, manfaatnya apa aja, kemudian berat atau enggak gitu kan. Kita harus riset dulu dari situ, baru kita kasih ke klien kita. Jangan sampai apa yang kita alamin kita siksa juga member. Jadi kayak misalkan ketika saya dulu jadi personal trainer, saya akan membedakan ketika saya bertemu dengan dokter gitu kan. Oke dok, harus selamat pagi, kita hari ini latihan upper body anterior, tempatnya di bagian pectoralis major dan minor. Pergerakannya nanti shoulder horizontal adductor dan shoulder horizontal abductor. Ngerti dia. Nah nanti kita kasih tahu, oh dok ini latihannya nanti ini ya, nanti incline bench press, push up sama decline bench press. Ini nanti pergerakannya semua ke pectoralis major dan minor ya dok ya. Nah gitu, itu paham. Tapi kalau saya bertemu dengan anak-anak gitu kan, itu pasti akan halo Musa gimana? Hari ini kita akan bermain, asik banget nih kita mainnya. Hari ini kita main loncat-loncatan. Kalau kamu bisa, nanti Bang Kris kasih hadiah buat kamu. Itu kita. Tapi bener sih itu harus di-adjust. Dan kenapa anak-anak itu perlu olahraga? Karena untuk memperkuat otot-ototnya, tulang-tulangnya, aktivitasnya, tentunya akan menumbuhkan dopamin dopamin itu akan tumbuh sehingga kan akan muncul karena itu akan bisa membuat anak-anak menjadi berpikir lebih jernih, happy di sekolah, makannya jadi lebih rajin, nggak susah makan, gitu kan, istirahatnya juga jadi lebih teratur, seperti itu. Jadi maksud saya dengan kita yang masih pemula, jangan terlalu memaksakan diri kita untuk latihan yang terlalu keras. Buat teman-teman yang self love, saya mohon ketika ngelihat video Bang Kris, jangan pengen latihan kayak Bang Kris, tapi latihanlah. Jadi gini, kalau saya bagikan ada 3. Ini saya, ini video, kita anggap ini video, ini regression, ini progression. Saya lihat video A. Ya kan, video A, misalkan Mas Aderai latihan bicep 40 kilo. Iya kan, 1 tangan latihan bicep. Nah, ketika saya ada di posisi ini, saya akan regression karena saya nggak mampu. Saya akan menurunkan. Saya ngikutin gerakannya tapi saya akan menurunkan karena kemampuan saya nggak di situ. Nah, kebalikannya, misalkan Teteh, saya contohin body weight squat. Tapi Teteh sering olahraga, terus regression, jadi squatnya tuh make bangku, duduk dan berdiri make bangku, kan squat tuh duduk dan berdiri kan. Atau Teteh tambahin bebannya. Dengan Teteh yang suka olahraga, ya saya tambahin lah bebannya. Itu namanya progression. Kita sadar diri. Makanya menurut saya kalau misalkan teman-teman yang ngerasa self love dan gagal, teman-teman harus fokus terhadap diri sendiri. Ngelihat video A,
oh saya berarti regression atau progression. Betul. Saya harus bikin lebih ringan atau saya bikin lebih sulit. Karena itu videonya terlalu gampang, saya bikin lebih sulit. Karena itu videonya terlalu sulit, saya bikin lebih gampang. Sesimpel itu. Kenali diri dulu ya. Kenali diri dulu, itu paling penting. Kalau udah jelas pertanyaannya, Bang, kalau yang self love rata-rata obesitas, bisa jadi dia nggak pernah olahraga seumur hidup. Udah jelas semua yang video yang kamu tonton regression semua. kurangin semuanya, kurangin. Berarti tergantung capable-nya di mana. Betul, karena kan kita belum tentu punya benchmark teh. Betul. Ya kan kadang badan kita misalkan mohon maaf 150 kilo ya kan belum tentu benchmark yang 150 kilo itu olahraga dan turun berat badan. Mungkin ada beberapa tapi belum tentu dia terkenal dan belum tentu kontennya viral dan kita nggak punya benchmark nih. Nah, makanya benchmarknya siapa? Diri kita sendiri. Betul sih. Kita lihat saya di sini, saya lihat videonya Mas Aderai gerakannya pakai 10 kilo. Wah, saya di bawah Mas Aderai. Berarti saya harus diturunkan. 5 mungkin gitu. Seperti tapi itu. Nah, itu dari latihan teh. Iya. Terus dari pola makan. Kenapa pada gagal? Saya bilang tadi, semangatnya di sini makannya harus strict segini. Garam, gula, minyak kita nggak makan sama sekali. Ya wah itu menurut saya kayak wah keterlaluan sih. Biasa makan langsung nasi goreng, biasa makan gorengan, martabak, tuh kayak gitu. Percaya, cuma 2 hari. Iya. Paling lama seminggu udah gagal. Jadi nggak boleh langsung gitu. Gini, defisit kalori ya kan, itu adalah sebuah pengurangan kalori baik dari ngatur pola makan atau ngurangin makan. Tinggal pilih aja, ya kan. Nah, saya dari yang ngurangin makan. Misalkan Teteh biasa makan gorengan. Yes. Gorengannya tuh 5.000. Oke, saya suruh Teteh diet. 5.000 dapat berapa? 5.000 dapat 10. Enggak lah. 4. Aduh di kampung mah 10 Teteh. Banyak banget. Di Bandung mah 10. Itu mah di Bandung atuh. Ayo di Jakarta berapa? Di Jakarta 4 lah misalnya. 5.000 tilunya. 5.000 tilu saya suruh beli 4.000. Oke. Berarti itu akan defisit 1 gorengan. Yes. Ya kan? Let's say 1 gorengan itu ada di angka 90 sampai 150 kalori. Kita udah defisit loh itu. Itu defisit kalori walaupun makannya masih gorengan. Mungkin bakal banyak yang hujat Bang Kris, "Wih Bang, masa defisit kalori makannya gorengan?" Bukan gitu. Kamu udah mahir. Sedangkan yang saya kasih tahu orang yang bener-bener belum pernah olahraga seumur hidup. Gitu kan, buat teman-teman yang self love yang banyak melakukan kegagalan dari pola makan, guys, kalian makan apa yang kalian makan dulu. Intinya lemak itu kalorinya 9, karbohidrat itu 4, dan ada protein itu ada di angka 4. Yang dimana kita udah tahu lemak tuh paling tinggi. Iya, lemak tuh dari santan ada, dari minyak ada, margarin ada kayak gitu. Oh, berarti kalau saya makan nasi Padang, saya akan kurangin santannya. Tapi makan nasi Padang nggak dietnya? Makan, enak nggak? Tetap enak. Benar. Iya kan? Pokoknya same eating, jangan kita rubah. Ngurangin porsi ya. Cuman kayak tahu nih kita yang bikin nambah apa. Yang nambah kan kecil kan. Maksudnya kuah tuh sedikit, bikin kenyang enggak. Cuma karena pengen rasa aja nambah rasa aja. Sebenarnya nasi Padang tuh udah enak loh. Gitu kan. Nah, kalau minyak dari sambal hijau. Ya kan kita tambahin sambal hijau 1 sendok teh, 2 sendok teh. Per 1 sendok teh nambah 100 kalori. 2 200, 300, 7 sendok 700 kalori. Udah kayak 3 piring nasi Padangnya itu sendiri padahal cuma sambalnya doang. Sambal bener. Jangan pakai sambal lagi. Gitu. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi lebih kita tahu mengurangi dan sadar. Oh, berarti yang harus dikurangin santannya Bang biar ngurangin kalori. Betul. Tapi kuah-kuahnya berarti bukan harus berarti ayamnya harus dikukus, nasinya juga harus bersih, nasinya shirataki atau yang segala macam yang enggak. Saya bukan orang yang kebetulan hidupnya itu sesempurna Om Ade. Mas Aderai itu orang yang dedicate banget untuk belajar, latihan, sempat kuliah juga di Amerika juga kan, yang dimana saya pun nggak pernah nginjek kuliah di Amerika juga. Makanya kenapa saya pun dari bawah tuh bener-bener ngasih tahu sesuatu yang lebih sederhana dan saya alamin dulu. Tapi lebih enak Mas. Bang, karena jadi relatable. Makanya aku lumayan suka nih sama kontennya Bang Kris karena kayaknya kan lumayan ini ya, maksudnya tips-tips yang mudah. Betul. Dan pertama motivasi, terus kedua mungkin yang memang relatable ke kita karena aku juga baru mulai kan nge-gym, terus habis itu baru nanya-nanya, jadi kayak dapat informasi yang banyak tapi tidak terlalu kayak dipaksa gitu loh. Betul. Itu kan kalau dipaksa tuh orang biasanya pokoknya cepet stres gitu. Nah, makanya ya saya juga nggak tahu ya dengan waktu saya yang lebih singkat daripada Mas Aderai, kebetulan kan saya sosial media juga cukup lumayan lah ya. Mungkin belum terkenal Mas Aderai, tapi minimal udah lumayan. Kenapa sih kok bisa cepet? Karena market saya itu lebih menengah ke bawah. Jadi kalau dari piramida market tuh Om Ade tuh expert yang luar biasa. Benar. Tapi saya yang dari pemula
sampai yang nggak pernah olahraga seumur hidup. Nah itulah market saya. Oke. Jadi saya lebih mengedukasi yang seperti itu. Apakah saya bisa menjelaskan seperti Mas Aderai porsi teorinya tuh yang lebih teoritis banget ya seperti yang tadi saya jelaskan. Mungkin bisa, tapi di dalam konten saya sendiri kebetulan followers saya itu banyak yang pengen menjelaskan lebih sederhana. Benar. Bukan berarti yang lebih teoritis itu tidak bagus karena udah ada marketnya sendiri-sendiri. Setuju aku. Mungkin kalau Teteh udah pernah nge-gym Jadi sebulan lebih 2 ngerti. bulan Iya, pasti akan lebih memilih Mas Aderai daripada Chris Putra. Tapi buat orang yang mungkin kehidupannya itu sehari-harinya belum pernah olahraga, mungkin ada sip malam, sip siang ya, atau orang-orang yang self love seperti tadi, jika mendengar pesan saya dari sini ya, dari podcast ini, mudah-mudahan teman-teman selalu nambah semangat setiap hari. Iya. Kita selalu bersama kalian. Jadi jujur ya, kalau ada influencer yang menjelekkan orang-orang yang self love, kalian salah. Mereka tuh udah banyak gagal. Kenapa mereka bilang kayak gitu? Saya gagal karena diet saya. Saya gagal latihan saya. Udah saya mah gak apa-apa gendut, yang penting sehat. No, dia bilang kayak gitu karena gagal. Mana mungkin orang nggak mau punya badan yang lebih ideal? Pasti ketika kita berbicara tentang badan kita sendiri. Teteh berat badan berapa sekarang? Mohon maaf. 58. 58 Teteh? 48. 58 sama 48. Tapi kalau Teteh naik jadi 100 kilo, ya kan? Teteh itu akan nambahin berat mungkin kurang lebih ada di angka 42 kilo. Jadi kayak Teteh sekarang nih ya, Iya, benar. coba pegang galon 42 kilo. Terus Segitulah Teteh nanti jalan tambahnya. dan hidup terus megang galon itu. Nah, itulah yang dirasain orang yang gendut Teh. Iya. Itu yang dirasain orang Ya yang gemuk tersiksa Teh. sih emang, tersiksa. Jadi tenaga Teteh, otot Teteh tuh di situ. Otot Teteh segini nih, kuat ngangkat 58 kilo. Tapi karena lemaknya terlalu banyak, akhirnya tubuh dipaksa untuk ngangkat 100 kilo. Plus 48 kilo dari beban yang bisa diangkat sama otot itu. Kerasa nggak beratnya gimana teman-teman kita yang mengalami obesitas? Ya ibaratkan seperti itu. Jadi jujur aja ketika ada orang yang bilang self love tapi dihina-hina, wah lu tuh gendut tuh. Iya tahu mereka itu gendut gitu. Tapi jangan dihina, mereka udah banyak gagal. Saya yakin. Nggak mungkin orang pengen Ya sekarang gini, Teteh nyaman nggak dengan misalkan kayak gitu berat badannya 100 kilo plus 48 kilo? Nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Ya Teteh dengan kayak megang galon aja terus-terusan kayak gitu. Ya sama aja kayak gitu. Karena otot kita itu Angkat galon ke dispenser aja berat. Betul kan. Nah akhirnya apa, dengan beban yang segitu kita bawa setiap hari, akhirnya apa, kakinya lebih besar, lebih kuat, lebih bengkak karena adaptasi sama berat badan yang nambahnya terlalu cepat. I see. Seperti itu. Jadi kadang orang-orang yang obesitas itu ada beberapa mengalami kesusahan-kesusahan gerak. Kayak contohnya naik turun tangga karena betisnya terlalu besar, perutnya terlalu besar, agak sulit. Kadang sesak napas karena terlalu berat tubuhnya. Seperti itu. Jadi saya juga ngalamin lah istilahnya pernah obesitas tapi nggak terlalu banget. Saya dulu 47 kilo kebetulan berat badan. Oh iya? Iya. Lebih kurus 47 kilo. Iya. kecil dari aku. Itu umur berapa ya? Saya sekitar SMP mau masuk SMA ya. Dan itu kayak susah banget naik ya, kayak di situ aja terus. Gitu. Dan ketika saya bulking pernah ngalami kesalahan juga tuh. Ya kan berat badannya tuh naik gitu kan. Berat badan 90 dulu gitu kan. Dengan yang biasanya 47 tapi pernah 90 gitu kan. Itu gendut banget, sih, jelek iya, banget. gede banget. Tapi kalau kayak gini saya nggak ngerasa berat. Kalau sekarang Bang Riz berapa berat? Sama 90. Tapi Tapi otot, itu yang mesinnya gede. Iya. Kalau tadi beban muatannya yang gede, mesinnya kecil. Ya kan, Supra X dikasih muatannya kayak mobil koldolak, ya hancurlah berat. Tapi kalau misalkan Lamborghini kayak koldol, weh aman. Atau truk kayak dikasih muatan, aman. Tenaganya besar, gitu dengan berat yang sama, gitu. berarti masa otot ya. Masa otot penting banget. Oke. Tapi berarti Bang kalau misalnya untuk yang obesitas gitu ya, apa hal yang harus dia lakukan untuk pertama kali selain termotivasi ya? Misalnya udah termotivasi, tapi apa kira-kira yang pertama kali dia harus lakukan untuk bisa defisit kalori, mengurangan bergerak itu yang pertama. Jadi yang penting bergerak aja ya, lari, apapun boleh. Jadi saya nggak pernah ngajakin orang buat fitness Teh. Saya selalu ngajakin orang buat bergerak karena ada sistem gerak dasar manusia. Berarti sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita untuk apa? Untuk bergerak. Buktinya apa? Ada pemasukan kalori dan pengeluaran kalori Teh. Teteh ada masuk kalori dari makan, pengeluaran kalori dari bergerak, olahraga, berpikir dan aktivitas kerja. Betul kan? Jadi tubuh tuh emang udah disistematisasikannya itu sama seperti mobil, kendaraan yang kita pakai. Ketika kita
ya kan, kita punya mobil nih, ya kan, terus kita pakai kendaraannya, habis nggak bensinnya? Habis, ya kan. Tapi sedangkan kita punya badan, nggak dipakai apa-apa, habis nggak tenaganya? Enggak, masih ada di dalam tubuh. Iya, Nah, mengendap. sedangkan tubuh lebih pintar daripada mesin-mesin motor atau mobil. Ketika ada energi lebih atau bensin lebih, kita analogikan bensin ya, bensin lebih yang masuk, di storage lagi, jadi sumber cadangan energi menjadi lemak. Jadi nggak ada nasi berubah jadi lemak. Tapi kalau ketika kita makan nasi, jadi glukosa atau glikogen, glikolisis akan diserap dan di storage menjadi sumber cadangan energi, itu lemak. Lemak akan menjadi asam lemak, tapi nggak dipakai jadi energi. Padahal kalorinya gede, kalorinya tinggi, disimpan jadi lemak. Ya kan, jadi cadangan energi. Dan itulah tubuh dan terus menerus seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mulai, ya kan, kita baru mulai banget, please coba lakukan yang 3 tadi, progression sama regression. Saya di titik ini, saya regress atau progress. Oh, saya ngelihat video Bang Kris latihan. Oh, saya harus kurangin atau tambahin. Udah itu aja. Itu yang pertama kali harus dilakuin. Misalkan itu kalau dari fitness. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang nggak suka fitness, teman-teman bisa memulai dengan aktivitas gerak dasar manusia seperti lari, lompat, jalan, naik turun tangga, itu udah bagus. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, aku obesitas, Bang, aku olahraganya apa? Jalan depan komplek. Oh gitu ya? Ya. Nah itu pertanyaan aku juga tuh Bang. Minimal berapa lama tuh? Ya kalau misalnya mau memilih olahraga gitu ya, apakah misalnya sama, misalnya dia benar-benar mau menurunkan berat badan, apakah misalnya lebih efektif untuk kayak angkat beban, kardio, atau misalnya sama nggak sih sama yang olahraga kayak pedal, raket, itu kan sama-sama bergerak ya sebenarnya. Nah itu gimana Bang? Nah sebenarnya sama aja, semua olahraga itu sama, itu pasti akan membakar kalori. Cuman perbedaannya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, seperti high intensity interval training. Ya kan itu membakar kalorinya lebih tinggi, padahal waktunya lebih singkat. Jadi gini, yang harus dilakukan apalagi orang yang pemula ya. Pemula mah udah bergerak aja. Misalkan Bang, aku mah karena dia tuh kenapa bisa obesitas? Karena nggak pernah gerak. Betul. Saya nyuruh gini aja. Ya udah yang paling gampang apa? Kamu rumahnya besar, oke, cuci mobil. Betul. Beresin rumah. Udah itu tuh udah bergerak. Nyapu, Itu udah bergerak ngepel, guys. itu juga udah Kalau orang ngomong bahwa Bang tapi itu bukan olahraga. Yes. Saya cuma mengajak mereka untuk minimal gerak dulu. Sedangkan aktivitas sehari-hari kita belum bisa jalanin, belum bisa lakuin, naik turun tangga belum bisa, nyuci mobil susah. Iya kan, sedangkan jalan sedikit engap, boro-boro ngomongin pedal teh. Iya benar. Iya kan? Kejauhan teteh mainnya. Bener. Gitu kan. Jadi saya cuma nyuruh mereka udah gerak dulu aja. Bang, aku latihannya seminggu 1 kali nggak apa-apa. Aku bisanya cuma 1 jam Bang, seminggu 1 kali, nggak apa-apa. Kaliin 1 tahun udah berapa kali kamu latihan? Futsal boleh juga ya futsal ya? Semuanya boleh. Kalau udah level lanjutan, misalkan dia nggak bermasalah sama obesitas, tapi dia memang jarang olahraga, berarti pernah. Benar. Dan kondisi fisiknya baik. Bang, aku pengen pilih olahraga rekreasi, pedal, futsal, berenang, main sepak bola atau apapun itu boleh, nggak ada yang salah. Boleh. Semua olahraga nggak pernah saya salahin. Semua olahraga itu baik, semua pergerakan ada. Bergerak. Jadi saya nggak usah ngomong ribet-ribet ngomongin orang obesitas. Teteh pernah nggak ngalamin? Saya pernah ngalamin ngelatih orang yang berat 150 kilo real. Teh, dia cuman buat duduk. Cewek cowok? Cowok, kebetulan. Ya bos lah adalah. Dia cuman buat duduk. Terus bangun dari tempat duduknya itu sangat luar biasa, sesak napas banget ya. Nah sedangkan saya ngomongin suruh body weight squat, ya enggak lah. Oh iya benar. Berarti kalau saya biasa pakai 100 kilo, kalau kondisi kayak dia, saya naikin jadi 110 atau saya kasih kursi buat duduk. Dengan beban 150 kilo, ya saya kasih kursi lah buat duduk. Bener. Tapi dengan beban tetap. Dengan enggak dong, kosong. Misalnya boleh. gini, saya punya kebiasaan misalkan ngangkat 100 kilo dan mungkin orang lain lihat video saya 100 kilo. Dengan kondisi Bapak itu 150 kilo, bangun dari tempat duduk aja susah. Saya nambahin bebannya atau saya jadi pakai kursi aja squatnya. Iya, pakai kursi lah jadinya. Ya pakai kursi aja. Teh, ada loh orang yang susah banget loh, cuman buat sekedar naik tangga 3 step anak tangga. Yang kurus juga ada tau Bang. Jadi kayak aku pertama-tama squat disuruh, itu langsung kelingan karena kayaknya darah rendah. Jadi akhirnya disuruh duduk. Karena kalau enggak kan agak ke bawah kan gitu kan. Iya betul. Wah pusing banget Bang. Pasti. Padahal baru disuruh 10 kali. Dan padahal berat badannya normal. Gimana yang berat badan 150 kilo itu. Kebayang. Makanya menurut saya sesuatu hal yang mudah, naik 3 anak tangga teh. 3 anak tangga guys. 1, 2, 3. Turunnya dia pegangan tembok ini.
sambil getar-getar. Gemeter. Saya cuma nyuruh 5 kali naik turun tangga doang. Iya. Gitu. Jadi nggak ada yang sulit. Nah, jangan, jadi makanya nggak usah ngomong yang kejauhan main sepak bola. Iya. Boro-boro main sepak bola dia berdiri bentar aja udah pengen duduk lagi. Iya. Tapi berprogres dari situ ketika udah member kurang lebih di angka 6 bulan, dia udah nggak pernah tuh ngerasa ngap buat duduk. Mantap. Gitu kan. 6 bulan. 6 bulan. Mantap. 6 bulan turun berapa kilo? 6 bulan turun 10 kilo. Lumayan Wow. lah buat dia. Tapi 10 itu kilo. dijaga banget. Tapi yang paling enggak jaga. Enggak jaga sama sekali. Latihan aja. Latihan aja. Teh, segini. Oke. Kehidupan Sam, Yes. ya kan? Untuk makan juga sama aja. Cuman ditambah latihan. Kalau dulu nggak pernah latihan sama sekali sehingga kalorinya tetap bertumbuk karena tetap makan kan manusia. Mana mungkin Teteh sehari ini saya kasih makan banyak besok gak usah makan lagi ya Teh. Iya kan? Nabung. Iya kan? Nggak mungkin kan? Kayak Tetap onta. besok harus makan lagi. Iya. Nah, ketika individu ini harus terus makan, tapi dia nggak ada pergerakan, nah itulah yang bikin lemaknya terus menumpuk. Tapi dengan dia ada aktivitas olahraga tambahan, saya nggak usah ngomongin soal pola makan Teh. Berprogres aja dengan dia udah mau mulai personal trainer dengan saya, Iya. berarti dia udah berprogres. Oh, saya mau punya badan bagus, minimal saya sehat. Bener, Gitu bener. kan? Saya mau sehat, Bang. aja dulu. Saya pengen nungguin anak saya sampai nanti saya punya cucu. Bener Itu lagi tujuan itu dia. biasanya. Iya. Itu doang tujuan dia. Karena ketika dia udah punya anak baru dia mulai ngerasain karena dari dia sempat kosong lama. Ya kan? Jadi makan banyak apa segala macam nggak sadar toto berat 150 kilo gitu kan. Tingginya 180 cm. Wah, gede besar ya. Tinggi Gede besar gitu kan. Iya. Apakah itu kesalahan? Enggak juga. Karena kita kan belum tahu, belum ada kesadaran juga gitu kan. Ya seperti Mas Ade bilang bahwa kalau sehat itu bakal murah banget, nggak kerasa banget, nggak nyaman banget kalau kita masih punya. Tapi kalau udah nggak punya itu bahkan mahal dan sulit banget untuk Makanya kita asuransi dapatkan. mahal. Makanya asuransi mahal. Teteh kalau udah sakit bisa nggak ngelakuin hobi yang Teteh pengen? Nggak bisa, iya Nggak benar, bisa. benar. Bang, aku suka main game, iya. Aku suka baca, iya. Aku suka kerja, iya. Kalau sakit nggak bisa. Nggak Nggak bisa akan ngapain. nyaman. Itu berarti pentingnya gym juga kali ya. Maksudnya tadi pertanyaan pertama aku adalah kenapa sih orang harus gym? Apakah kalau orang sehat gitu ya, apa harus gym? Apa harus angkat beban? Apakah nggak cukup untuk jalan aja gitu misalnya? Oke, kita berbicara tentang gym, Iya. ya, bukan abang olahraga lain atau Iya, aktivitas iya, gerak iya. ya. Berarti orang yang udah jarang olahraga tapi Bener. mau memulai nge-gym. Iya. Nah, kenapa harus gym? Karena sebelum ada alat gym itu ada manusia duluan. Buktinya apa? Oke. Alat gym itu pergerakan manusia. Contoh, ya kan nih, saya kasih tahu anatomi ya Teh. Nah, ini anatomi. Oh, tahu kan pergerakan ini? Tahu. Tahu ya. Oke. Ini tulang ulna, ini tulang radius, ini karpal, metakarpal, phalanges, dan ini Hafal humerus. Ya kan? Nah, ini bicep, ini tugasnya dia tuh serabutnya nih sampai sini Teh. Sampai tulang radius ulna karena dia tugasnya untuk menarik Oke, tangan kita. Oke. Ini namanya pergerakan elbow flexion. Oke. elbow Oke, flexion. kalau kebalikannya ke belakang yang nariknya tricep. Ini elbow extension. Nah, sedangkan di tempat gym ada namanya bicep curl, preacher curl, iya, side lihat. curl, hammer curl. Itu semua pergerakannya buat bicep Teh. Jadi sebelum ada alat fitness, ada pergerakannya, ada manusia duluan dan manusia itu adalah pergerakan yang ada di fitness. Alright. Jadi semua pergerakan fitness itu pergerakan manusia Teh. Iya, iya, Makanya iya, kenapa alat fitness ada di rumah sakit fisioterapi. Iya betul. Jadi emang ada alat-alat lain, misalkan alat panjat tebing ada di fisioterapi. Atau mungkin saya bilang alat sepak bola gawangnya plus bola-bolanya gitu ada di fisioterapi. Raket Nggak ada padel Teteh. katanya ada raket Iya, padel. kita sebut pergerakan. Iya, itu tadi pergerakan simpel ya. Ini Iya, elbow iya, flexion. Nah, tadi yang saya bilang tuh Tapi yang iya latihan bener ya. dada. Teteh ngedorong pintu, ngedorong Betul, orang, ada ninju orang, mukul orang. Bench press, dumbbell press, cable crossover. Ini pergerakannya shoulder horizontal adductor dan abductor. Oh, Saya yes. ngedorong teteh. Yang Yes. geraknya itu adalah dada, anterior deltoid dan tricep. Iya. Begitupun push up. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang fitness itu pergerakan kalian sendiri. Betul, betul, Dan betul. itu bisa dinolkan. Contoh dinolkan kayak seperti apa? Ya kayak tadi tuh Bapak yang case-nya itu dia berat badan 150 kilo. Apakah dia harus pakai alat gym dan nambah beban? Enggak. Beban paling ringan aja. Apa? Badannya sendiri. Iya. Adaptasi aja sama badannya sendiri. Betul. Gitu kan? Ketika mereka udah adaptasi sama badannya bisa, baru kita naikkan bebannya. Oke.
Tapi kalau misalkan seperti itu. ini kan kita cewek-cewek yang udah pernah nge-gym nih ya. Oh gymers nih, gym bro. baru banget aku. Gym sis. Takut Kita kan nguploadnya. buat cewek-cewek nih. Kita idealnya buat cewek-cewek yang baru nge-gym itu apa gitu. Karena mindset cewek kan mungkin Takut besar. Oh iya benar. Takut besar. Jadi gini, kalau cewek itu monster. tidak memiliki hormon testosteron yang terlalu tinggi, Oke. gitu kan. Yang dimana yang membentuk otot itu kan hormon testosteron, gitu kan. Kalau misalkan kita berbicara seperti itu, berarti cewek itu sebenarnya nggak bisa gede, teh. Tapi kok ada yang gede? Nah kalau ada yang gede itu beda lagi, karena dimasukin suntik hormon ya, suntik cowok, ya. testosteron. Makanya kenapa akhirnya hormon-hormon perkembangan dari cowok ikut tumbuh juga, suara membesar, Jakun juga, tubuh jakun. kumis, ya kan. Pokoknya maskularitinya tuh tumbuh semua. Iya kan. Jadi sesuatu yang dimiliki harusnya sama cowok tapi dimiliki sama cewek itu ketika dia menggunakan hormon testosteron itu sendiri. Tapi itu suatu fakta bang. Kalau misalnya perempuan nge-gym katanya dadanya mengecil. Yes. Ah serius? really? Tapi The kalau breast ya berarti ya. Kita bukan, ngomongin the bukan. breast. Gini. Isi dada itu adalah kelenjar lemak, ya kan. Kalau my God. misalkan kita nge-gym, berarti lemaknya dihabisin, betul kan? Makanya itu pasti akan ada, Itu cutting ya? iya, itu akan ada pengecilan di situ. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan kita latihan dadanya itu dengan beban yang bisa dibilang berat versi masing-masing loh teh, Iya. berat versi masing-masing, itu akan ada pertumbuhan otot-otot lagi, pectoralis minor di sini. Jadi nanti atasnya tuh makin sedikit menebalkan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak repetisinya, ya kan, itu kan malah jadi abis nih lemaknya. Iya. Jadi kalau menurut saya Jadi ketika otot. cewek pengen latihan dada, pakai beban yang berat versi masing-masing aja. Misalkan Teteh baru nge-gym nih, oh saya belum pernah nyobain bang latihan dada. Mungkin 1 atau 2 kilo berat menurut Teteh. Nah itu tuh bagus untuk ngencengin badannya kayak gitu. Tapi kalau bikin gede, kalau ada misalkan biar suka personal kayak gitu trainer apa segala macam, wah ini latihan dada biar Depan dadanya belakang gede, lagi gitu. itu mohon Bohong maaf ya? banget, itu pasti bohong. Oke, Gitu. oke, Tapi kalau misalkan pengen buat ngencengin, itu sangat bisa sekali, possible banget. Jadi kan kadang ada yang landai ke bawah banget kan. Nah ketika kita, ya ini kita berbicara Benar, tentang, tapi benar, ya, benar. ini ya. Jadi kalau misalkan kita latihan dada itu akan lebih kenceng. Kayak gitu. Kayak skoliosis juga kan ini juga kan maksudnya kayak bagian sininya tuh jadi lebih turun, posturnya Oh iya, juga postur posturnya, juga kan jadi betul banget. posturnya itu mungkin bisa dibenerin ya kalau dalam Kalau gym ya? misalkan gini, ada beberapa bagian di dalam tubuh. Yang pertama itu ada otot, yang kedua itu ada ligamen, kemudian tulang. Nah, kalau misalkan otot sifatnya elastis, Oke. dia bisa memanjang, bisa memendek. Ya. Oke, kalau ligamen sifatnya plastis, dia bisa bergerak, tapi ketika udah ada kerusakan dia nggak bisa balik lagi. Contoh plastik kita betot balik lagi nggak? Enggak ya, betul. Jadi kalau plastik kita betot nggak akan balik lagi, dan itulah sifat ligamen. Makanya kalau udah kena ACL pelari tuh, Iya, kalau iya. udah Kalau udah tendonnya cerah. udah Iya, rusak gitu kan. Nah jadi tendon ini sangat penting sekali. Tendon itu apa sih? Penyambung antar tulang. Ligamen itu penyambung antar tulang. Once dia rusak nggak bisa lagi ya? Gimana? Nggak, kalau sekalinya dia rusak dia nggak bisa balik lagi. Berarti kalau kayak pelari ligamennya rusak berarti dia nggak bisa mencapai standar dia yang biasa untuk lari. Performa yang lama. Iya, nggak performa bisa, yang nggak lama. bisa. Udah nggak bisa. Oh my god, pantas nggak boleh cedera, Iya, samsak ya sama atlet sekali ya. nggak boleh. Kalau misalkan cedera biasanya itu peradangan ya, biasanya di bagian ligamen itu. Iya. Jadi jadi gini, iya. kalau misalkan ligamen itu kan penyambung antar tulang ya, itu sakral banget sih, gitu kan. Jadi paling kalau ada pun diganti sintetis, dan performanya pun nggak akan sesuai sama yang Tuhan kasih gitu. Misalkan dia ada bakat, Tuhan kasih dia bisa lari sprint hanya sekian detik gitu kan. Tapi dengan yang sintetis dia cuma sekedar bisa jalan, bisa lari udah bagus. Tapi kan dia normal. Tujuan yang sintetis atau tujuan alat bantu tersebut itu agar kita bisa jalan normal lagi aja. ngerti. Oke. Lari normal lagi, tapi bukan sport performance yang tinggi banget gitu, tidak. Seperti itu. Nah, terus ada satu lagi nih, Iya, apa tuh? tulang. Tadi nanya tentang skoliosis. Iya. Tulang itu statis, Teh. Oh gitu. Iya, jadi kalau Teteh ngomongin tentang skoliosis, itu sama sekali tidak bisa dirubah dengan latihan gym. Tapi, ya kan, kayak contoh skoliosis itu di tulang belakang namanya vertebra. Nah, untuk vertebra atau vertebrae ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, emang satu-satunya tulang yang terpotong-potong sampai atas dan disambungkan oleh cincin-cincin anulus. Dia kan nggak punya penahan yang kuat, Teh. Iya. Ya kan, bicep ada humerus, ada radius ulna, kaki ada femur gitu kan. Tapi kalau dia terpotong-potong, yang nahannya apa? Otot, Teh.
Jadi ketika kita latihan otot punggung, kita latihan otot core-nya, itu skoliosisnya itu akan lebih kuat tertopang. Gitu sehingga tapi tidak akan balik lagi dong. Gimana? Nggak akan balik lagi dong skoliosis. Kalau balik lagi tidak bisa. Kalau Saya kayak akan bilang pilates gitu juga nggak? Gini, kalau misalkan kita bilang jujur aja saya belum pernah lihat risetnya untuk skoliosis dibalikin lagi. Tapi kalau skoliosis dikuatin lagi bahkan sampai bisa jadi atlet, sampai bisa sport performance-nya lebih tinggi daripada orang normal, itu bisa. Itu bisa banget. Jadi kita fokusnya kita bukan merubah tulang teh, tapi memperkuat otot. Otot lurik atau otot rangka, otot yang membantu rangka kita untuk bergerak. Jadi skoliosis itu kan tulang, rangka. Gitu kan. Kita kuatin ototnya. Ketika ototnya kuat, skoliosisnya itu nggak terlalu berarti untuk tubuh. Gitu. Kalau skoliosisnya dikretek gitu kan biasanya Saya ada nggak yang pernah benerin Siropatik maksudnya, siropatik maksudnya. itu. Yang dikeretak-keretak gitu ya. Keretak-keretak itu sendiri hanya menggerakkan sedikit di ligamen, tapi bukan berarti menggeserkan keseluruhan. Tidak bisa. Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang ligamen gitu ya, ligamennya kita geser nih, skoliosis gini kita keretak gitu, nggak bisa. Bahkan saya juga sempat ngobrol juga sama beberapa dokter juga, emang kalau skoliosis itu udah nggak bisa dirubah jadi gitu lurus ya? lagi. Really? Betul. Tapi kalau misalkan ada salah satu teman saya juga dia skoliosis kemarin baru menang juara bodybuilding, dia IFBB Pro. Tapi karena otot punggungnya bagus. Kuat, lebar. Masih bisa Padahal skoliosis loh. Berarti kan latihan squatnya berat, deadliftnya berat, pull downnya berat. Berarti kan dia aja ya gini, dia skoliosis tapi bisa ningkatin massa ototnya sehingga performance dia lebih bagus daripada orang normal. Sedangkan saya nanya, orang normal bisa nggak kayak dia badannya? Nggak bisa. Jadi nggak usah pesimis. Untuk yang skoliosis itu salah satu anugerah yang dikasih oleh Tuhan, yang dimana itu adalah ujian juga buat kita biar kita bisa lebih lebih safety sama diri sendiri aja sih. Jangan sampai ngelakuin pergerakan-pergerakan yang aneh-aneh. Yang pertama, yang kedua ya kita bisa latih otot kita biar bisa lebih kuat lagi sehingga minimal kita aktivitas sehari-hari nggak terganggu sama skoliosis. Iya sih. Seperti itu. Aku salah satunya yang agak skoliosis sih kayaknya kalau dilihat ya. Frozen shoulder. Kalau frozen shoulder itu adalah kerusakan di bagian shoulder. Jadi ketika kita ada frozen shoulder itu antara tulang clavicle atau clavicula dan humerus cedera nih. Teteh misalkan main pedal, sakit, cedera. Biasanya ada peradangan di ligamennya, tapi nggak dibenerin. Nah, dibiarin aja. Akhirnya membeku penyakitnya. Misalkan tadinya salah posisinya, klek jadi gini nih, tapi nggak dibenerin. Ya kan, dan dia bakal kayak gini terus. Tapi tetap teteh gerak-gerakin kan, aktivitas apa segala macam. Dia bakal gini. Ini frozen shoulder. Dia membeku di posisi yang salah, frozen shoulder tuh. Nah, cara nyembuhinnya gimana? Sakitin lagi, cederain lagi, baru dibenerin lagi. Bener. Gitu. Jadi pasti ada sakitnya lagi. Jadi kalau frozen shoulder tuh sakitnya itu berkepanjangan terus-terusan sampai bisa seumur hidup teh. Jadi cedera nggak dibenerin frozen shoulder teh. Gitu. Jadi beda. Skoliosis itu tulang belakang yang bengkok. Miring. Makanya orang kalau agak jalan gini terus skoliosis berarti. Bisa jadi karena kebiasaan juga teh, banyak sekali faktornya. Aku kayak gitu sih kayaknya. Karena mungkin bawa tas terlalu berat. Bener. Mungkin dari SD-nya itu ya kan biasanya tasnya lebih gede daripada anak SD-nya ya. Iya, benar. Gitu kan. Kemudian kayak gitu. Terlalu sering numpu ke kanan atau ke kiri gitu kan. Isinya buku, biasanya. Tempat makan, alat rumah tangga, sepeda itu semua masuk di situ semua. Vacuum cleaner juga benar. Tapi salah satu concernku adalah gimana caranya selain membenarkan postur, aku tuh kayak ya kan kadang alasan-alasan untuk gym kan supaya kita bisa tetap main sama anak-anak pas tua gitu kan. Iya. Kalau misalnya ada rezeki, misalnya punya anak gitu, masih mau lah tetap bisa gendong anaknya. Apakah skoliosis nanti? Makanya itu salah satu concernku tuh. Ya gendongnya gini. Gendongnya gini Iya, jadi sebenarnya kalau teteh itu kan sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi ada, tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi menurut saya kalau ototnya dikuatin, itu pasti akan ngebantu banget. Mungkin teteh sekarang ngerasa nggak nyaman karena suka ngerasa sakit pegel bagian yang miringnya ya, yang skoliosisnya. Tapi kalau misalkan posturalnya gitu ya, di bagian misalkan miring ke kanan, biasanya di bagian kirinya sakit tuh, kurang enak, atau bagian kanannya. Nah, dari situ kita kuatin aja ototnya. Ketika ototnya kuat, itu nggak akan terlalu berpengaruh teh. Gitu. Oke, coba ya nanti. Iya. OTW gym. Kan pengen sampai tua gitu kan. Skoliosisnya nggak apa-apa teh sebenarnya. Skoliosisnya karena itu anugerah juga. Mungkin kalau nggak terlalu parah ya, skoliosis itu masih bisa ada pergeseran karena ototnya ditebalkan, dikuatin kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang udah parah, misalkan ada yang bengkok banget kayak gini gitu kan, sampai kayak gini ini, kalau misalkan orang bilang bahwa
itu bisa dirubah. Waduh, saya juga belum pernah ngelihat. Iya, Ya. aku Untuk yang skoliosis rata yang bawaan dari lahir kan itu yang parah ya biasanya. Itu belum pernah sih. Tapi nggak perlu khawatir teman-teman yang ngalamin skoliosis, teman-teman kuatin aja ototnya sehingga bisa aktivitas normal. Oh iya. Minimal. Sama aku ada pertanyaan nih. Ini kayaknya sering Ini saya banget. boleh minum dulu nih. Boleh. Boleh, sok. Boleh, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh coach. Luar biasa banyak banget. Apa tadi Jadi bilangnya? gini, Ini Pak. udah Ini- berapa SKS kita? 18. Nih aku tonton terus nanti nih Oke. supaya Ini motivasi. maksudnya isu di anak-anak gym adalah pinggang. Pinggang. Iya kan? Maksudnya pinggangnya tuh suka kecentit lah, apalah. Makanya walaupun mereka angkat bebannya udah pakai belt. Oke, kalau Itu kenapa? misalkan Apakah secara cedera, kejepit kah atau apa? gini, kalau cedera itu kita nggak pernah bisa perkirakan untuk cedera itu terjadi sama Iya. kita tuh kapan atau gimana ya. Dan itu lama loh, Betul, betul. Kalau misalnya kita berbicara tentang latihannya, sebenarnya latihan gak ada yang salah. Semua latihan bahkan sepak bola atau bahkan main catur pun gitu kan, itu juga pasti punya resiko masing-masing. Semua olahraga, kita sebut sepak bola, panjat tebing dan segala macam, termasuk ke gym. Yes. Nah, kebetulan kalau kita belajar dari pengalaman Mas Ashraf Sinclair, tahu ya, suaminya BCL, Ya. apakah dia nggak pernah CrossFit? Sering. Apakah dia bukan anak gym? Anak gym. ya. Tapi kenapa pada saat itu dia bisa meninggal? Karena kita nggak tahu kondisi orang tuh lagi saat itu lagi apa. Mungkin capek syuting, capek kerja, capek Dan ngurus baru anak. Tapi semangatnya pulang kan? tinggi, baru pulang. Baru pulang dari Iya New kan, York semangatnya kayaknya. tinggi. Saya pengen latihan. Dan kebetulan juga ya kita nggak tahu rencana Tuhan seperti Betul, apa. itu Tapi juga. jujur aja, kalau misalkan kita untuk mengantisipasi dulu ya cedera seperti itu, ya kita jangan ego lifting lah. Iya. Kita harus tahu kondisi. Mungkin Teteh sekarang bisa ngangkat 100 kilo, belum tentu besok Teh. Iyalah. Iya, kita lihat kondisi Teteh sekarang ada syuting lah, ini segala macam, banyak pikiran apa. Aduh, kayaknya hari ini saya latihannya santai dulu deh. Saya biasa 100 kilo, udah 50 kilo juga udah bagus. Nggak apa-apa. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu selalu sama dengan hari kemarin. Itulah yang kadang kita salah pikir dan membuat kita menjadi cedera. Lawannya diri sendiri ya kalau Betul. gym tuh. Apalagi dengan Teteh ngomong bahwa tahun ini saya pasti akan bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Belum tentu karena pertambahan usia akan ada penurunan massa otot Teh. Gitu. Jadi setiap tahunnya akan ada penurunan massa otot sehingga kalau misalkan kita 30 tahun ke atas itu nggak latihan, ototnya akan terus terkikis. Tapi kalau diimbangi dengan kenaikan, turun segini, naik segini, turun segini, naik ngerti, itu akan lebih berimbang. Iya, iya. Walaupun latihannya tiap hari? Harus tiap hari. Iya enggak, walaupun latihannya tiap hari, jadi misalkan latihan tiap hari dengan beban yang sama, misalkan 25 kilo kita angkat nih, Iya. 25 kilo, tapi itu tetap cedera, berarti gimana tuh? Berarti kita harus kurangin dulu bebannya. Stop dulu gymnya. Pada saat itu Atau pada stop dulu. oh kalau udah cedera nih. Iya, udah Ini kita stop ngomongin kalau udah dulu cedera. Oke, kalau udah cedera ya udah jelas kita nggak bisa mendiagnosa itu penyakitnya apa. Yes. Yang pertama untuk sakit pinggang tuh banyak sekali. Misalkan cedera di bagian lumbarnya bisa. Dia cedera di bagian tendonnya bisa. Iya. Dia cedera di bagian cincin anulusnya bisa. Di bagian tulangnya dari atas sampai bawah dari cervix Karena dari sini biasanya nih, Iya. dari sini sampai ke kaki nih. Iya betul Gitu. betul. Itu Jadi apa? itu udah cedera kan. Jadi kalau menurut saya kalau udah cedera mah udah langsung ke fisioterapi aja. Iya, Udah nggak ada dulu cara lah. lain. Jangan lagi ya, Jadi kita rest dulu, terus kita lanjut ke fisioterapi. Setelah kita udah sembuh betul, baru kita antisipasi dengan apa? Ya kalau tahu sebelum cedera kita bisa ngangkat 100 kilo, ya udah sekarang mah mulai dari 20 kilo aja, Kurangin mulai dulu. dari 10 kilo aja dulu. Dan saya pun nggak pernah malu kalau misalkan di tempat gym, ih Bang Kris kok badannya gede, latihannya ringan. Coba latihannya bareng sini sama saya. Iya, Gitu kan, itu aja. Karena gerakan yang bener itu berat loh Teh dengan beban Iyalah. ringan. Iya, bener, Gitu kan. Kadang kan orang ya saya lihat kayak model set lateral ya kan, ini bagian kan ini anterior, medialis sama posterior. Shoulder tuh kebagi 3 otot loh. Ya kan, dan ototnya pergerakannya beda. Ya kan. Kalau orang ngomong wah ini shoulder tuh ototnya besar. Iya, ototnya besar. Buat apa? Shoulder press mah bukan isolation training. Dia compound karena dibantu sama Iya. tricep. Iya. Tapi kalau misalkan isolation, kita isolation cuma gerakannya ini aja nih. Bedanya ini kan? ya, kalau Shoulder compound tuh adductor. semua, kalau Betul. isolation tuh cuma Compound satu tuh ada titik. beberapa yang ngebantu. Iya, beberapa titik Iya yang kan. di- Kalau isolation tuh hanya satu otot. Betul, itu bedanya. Satu ototnya ini gerakannya beda, tapi dibilangnya satu otot kesatuan yang sama. Kalau anterior itu pergerakannya flexion extension, samping itu adductor abductor. Kalau belakang itu shoulder horizontal adductor sama shoulder horizontal abductor. Pergerakannya semuanya beda. Makanya kadang saya suka lihat orang latihan di gym dengan set
lateral tapi bebannya bisa 20 kilo, 25 kilo lah. Sedangkan saya aja maksimum 10 kilo. Nah itu kan nggak masuk akal kan kayak gitu. Apakah bisa beban segitu? Bisa, tapi biasanya dibantuin sama pinggang. Ya kan di swing, pakai momentum. Nah seperti itu. Jadi kalau saya jadi teteh abis cedera ya saya akan latihan seringan mungkin. Dan kalau misalkan toh udah cedera ya buat apa kita lanjutin nge-gymnya, nggak ada cara lain. Emang ketika kita sakit gara-gara cedera itu kita harus lanjutin latihan? Enggak, kecuali teteh sakitnya DOMS. Makanya harus bisa ngebedain antara cedera dan delay onset muscle soreness. Saya udah bilang kalau cedera saat itu juga bakal sakit teh. Teteh ngerasa angkatan saya, wah salah nih angkatan saya, sakit banget, udah itu cedera teh, stop ya harusnya. Udah stop, udah langsung, kita udah tahu itu sinyal dari tubuh, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita enjoy aja latihan, ketawa ketiwi sama teman, misalkan zumba doang gitu kan, terus besoknya sakit badan, ya berarti itu delay onset muscle soreness, nggak perlu worry. Teteh lanjut lagi latihan. Cara nyembuhnya gimana? Latihan lagi. Itu ya, itu bedanya. Dengan kurangin dulu bebannya. Yes, betul. Atau otot yang berbeda bisa. Kenapa gimana? Otot yang berbeda. Misalkan teteh hari ini latihan otot kaki, lagi sakit kakinya, leg day. Nanti chest day. Chest day biasanya Senin tuh, International Chest Day. Semua orang itu di semua gym ya. Chest day. Makanya hari Senin saya paling indah itu latihan. Padahal biar nggak rebutan alat ya. Betul. Iya. Kalau hari Jumat udah jelas tuh, International Leg Day. Semua orang latihan kaki. Gitu ya? Latihan kaki, squat track, leg press gitu kan, leg extension, leg curl, itu semua menu. Saya latihan yang lain, latihan bicep aja. Iya. Tapi kalau Bang Chris sendiri pernah cheating day gak sih? Selalu. Seblak? Selalu ada. Seblak enggak ya? Enggak tahu udah kapan terakhir kali. Males banget. Tawarannya seblak. Iya, langsung ditembak ya. Abang orang Bandung gitu ya, seblak gitu ya. Seblak meren. Boleh jelasin nggak Bang, makannya dengan tubuh segini, makanan yang Bang Chris makan apa? Contoh saya makan normal ya. Iya, makan normal nih berarti. Ini berarti kalau tidak ada yang mau dikejar ya, maksudnya nggak mau ke perlombaan, nggak mau kejuaraan ya. Ini misalkan makan nasi Padang, lelenya 5, ayam 3, nasi 1. Buset, beneran? Iya. Oke, tunggu, lele sama kembung proteinnya gede mana? Lele sama kembung gedean kembung. Kembung sama ikan salar nggak? Salar saya belum tahu ya. Salar. Salar. Salmon. Bukan. Enggak. Ikan apa sih yang gede itu? Nanti kita Mas. tukang gedenya. Bukan. Yang gede aja. Salam tinggi teh. Selar. Kalau di Padang ya setahu saya Selar. ada ikan kembung, ada ikan salem. Ikan kembung tuh mirip ikan salem tapi dia agak gepeng. Iya, Itu tapi kembung. lebih gede. Enggak, lebih kecil teh. Kalau salem lebih gede. Iya itu salem deh Salem kayaknya. kali ya, lebih gede salem teh. Lebih baik ikan salem kan dia ikan laut juga teh. Kadar lemaknya sedikit juga, nggak terlalu banyak. Berarti tadi ini makan siang lah anggapnya ya, Mas. Makan siang itu. 5 lele. 5 lele. Terus Sama nasi seberapa 3 banyak? ayam, nasi 1 porsi. Nasi 1 porsi 3 Kita ayam. makan lele 5 king. 1 porsi. Iya. Sayur juga ya berarti masuk. Itu sayur masuk. Cuman kalau saya nggak terlalu suka santan juga kebetulan. Oh benar. Jadi saya nggak. Jadi cuman terpisah. Ini lauknya terpisah ya kan, ayam sama lele. Ini nasi putih, singkong, udah. Abang, nggak pakai yang lain-lain. apakah nasi kita tuh harus sesuai sama telapak tangan? Apanya? Nasi. Jumlahnya. Enggak bisa lah ya, nggak bisa. Enggak. Itu saya nggak pernah dapet tuh teori tentang itu ya. Katanya kan kalau orang diet gitu. Enggak, saya nggak pernah hitung nasi sesuai dengan telapak tangan saya. Telapak tangan saya buntut kayak begini. Saya pakai nasi apa ini? Tapi tadi Bang yang makan yang tadi itu untuk proses bulking kah atau enggak sebenarnya? Kalau untuk Abang yang 5 lele dan segala macam. Itu bulking ya? Bulking. Ya, bulking. Jadi emang bulking saya kayak gitu. Bedanya bulking, cutting, maintaining. Oh, ini pracondition ya, pracondition. Iya, Jadi kalau itu apa tuh? bulking itu kita naikin massa otot dan berat badan kita. Kenapa kita harus surplus kalori, naikin jumlah kalori? Makanya naikin jumlah kalorinya bukan dari sesuatu yang bisa dibilang sederhana tapi berbau kalorinya tinggi kayak apa martabak. Ya Jangan kan? gitu ya harusnya ya. Minyak, kayak gitu itu kurang bagus gitu kan. Kalorinya kita pakai dari nasi putih sama protein biasanya, dari karbohidrat sama protein yang tingginya. Tapi lemaknya tidak. Lemaknya tetap low. Pengen cutting, pengen bulking, lemaknya tetap low. Tapi karbo tinggi. Roti-roti
juga jangan ya seharusnya. Cheesecake gitu-gitu. Kalau roti kayak gitu enggak sih. Enggak Karena ya, roti tawar, gandum, Itu masih sourdough oke. itu masih bisa. Oke. Saya masih bisa makan Donat Jadi, gitu. Oh enggak, saya enggak pernah makan donat. Donat enggak pernah gitu. Apalagi donatnya Mbak Pink kan saya belum pernah nyobain juga. Nanti masuk kali ya. Terlalu mahal soalnya. 10 juta. Itu bisa 2 tahun membership itu. Fast track ya. Saya enggak usah fast track dah, yang biasa aja. Oke, kalau itu untuk karbo ya. Kalau misalnya yang lain-lain untuk bulking apa lagi? Bulking. Bulking kalau misalkan untuk proteinnya sih tinggi. Biasanya saya kalau bulking itu sebenarnya lebih simpel banget. Kalau sekarang sebenarnya nggak terlalu bulking banget, nggak terlalu cutting banget. Saya cuma ngejaga aja karena sekarang saya lagi off semua kan. Berarti maintaining. Iya, maintaining aja. Cuman memang makannya emang udah kebutuhannya banyak sih teh. Pastilah. Kalau yang beneran bulking banget, saya tuh waktu itu pernah ya sebulan 16 kali all you can eat. 16 sebulan kali. teh. Sampai saya tuh bingung ya. Saya gini. Ikut. Betul, saya pengen dong ya. sebut satu restoran Sabu Haji, Haji Grill ya, Haji Grill gitu. Haji Grill. Saya pas lebaran dikirimin hampers. Saya bingung pengen bangga atau malu. Saking seringnya ke sana. Saking seringnya teh. Ini saya harus bangga atau malu ya ini saya dapat ini. Iya. Saya update aja gitu kan. Iya, teman-teman pada ngetawain, wah ketahuan lu paling banyak makan di situ gitu kan. Betul. Pokoknya setiap Bang Kris datang, daging habis lagi. Daging habis terus. Iya, tapi ya itulah saya bulking biasanya itu daging sapi sama nasi putih kebanyakan. Daging sapinya banyak, nasi putihnya banyak, udah itu aja. Simpel, saya nggak mahal dong Bang. Jujur mahal. Harus, iya kan. Nah, cuman kan saya kebetulan pakai dagingnya pun nggak pakai daging yang wagyu ya. Pakai dagingnya daging sapi biasa yang di kampung-kampung, pasar-pasar juga banyak. Saya jujur itu bisa ya, maksudnya sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Saya mikir kayak daging itu mahal loh gitu. Kayak gitu ya, suplemen kan mahal-mahal. Suplemen sebagai tambahan juga kalau misalkan kita yang sibuk itu juga cukup oke juga. Tapi sebagai tambahan bukan pengganti ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tadinya makanan utamanya itu daging sapi sama nasi putih, kalau suatu hari kita nggak sempat masak, nah kita tambahin lah. Dan kita cuma dapat satu porsi, biasanya harus satu bakul gitu kan. Nah ya udah kita tambahin sebagiannya sama suplementasi. Mungkin kan kayak tete-tete gini yang sibuk syuting segala macam, mungkin di pinggir-pinggirnya nggak ada warung yang bisa sedia makanan cutting atau bulking, ya lebih baik pakai suplemen sebagai tambahan. Kalau kita intermittent sih. Ya halah. Jadi intermittennya berapa ini? Enggak berapa jam? dia baru makan tadi. Tapi maksudnya bisa affordable Kak. Kalau kita mau bulking atau bisa apapun, bisa lah ya. Bisa lah. Jadi nge-gym nggak selalu mahal teman-teman ya. Nge-gym itu nggak selalu mahal, nggak selalu Fitness susah. selalu mahal. Betul. Alatnya pun nggak perlu yang mahal-mahal. Sedangkan saya pun dari dulu mulai dari alat yang sederhana, dari body weight training, lanjut ke besi, semen sama kayu, lanjut baru ke alat gym yang profesional. Tapi saya buktiin walaupun dengan alat yang seadanya, ekonomi saya juga nggak seberuntung orang lain, tapi saya bisa buktiin saya bisa sampai ke kejuaraan dunia Mr. Olympia. Betul. Baru ya kapan sih? Gitu. Kemarin 2024. 2024 itu ya? Oktober ya, benar? Oktober ya. Di Amerika bukan? Di Amerika, di Las Vegas. Oh, Indonesia salah satunya bukan? Ada 3 orang ada sebenarnya. 3. Jadi pertama kalinya Indonesia langsung nembusin 3 orang. Ih, keren. Selama 60 tahun diadakan dari 2024 sampai 60 tahun ke belakang, Indonesia belum pernah ada yang masuk. Dan abang yang pertama masuk. Iya, angkatan saya itu yang pertama kali masuk. Jadi 3 orang ini adalah orang first yang pertama masuk first ke ini. Iya. Ke sana ya. First Olympian. Jadi 3 orang ini tuh first Olympian semua. Dan semuanya dapat podium apa enggak? Kemarin kebetulan untuk yang kita belum dapat podium, tapi dengan tapi itu saya udah achievement lah. Right sih. Nembus sampai situ aja kayak milestone yang mantap. wow, luar biasa banget. Saya udah bangga banget sih udah bisa nembus karena impian anak kampung bisa sampai tembus ke kejuaraan dunia tuh kayak sesuatu yang impossible dengan kondisi ekonomi yang menurut saya ketika waduh itu ekonominya tuh, karena jujur kalau kita pengen jadi bodybuilding yang gede banget. Ya ngomongin soal modal gede. Betul. Buat makannya. Jadi saya tuh waktu pertama kali mulai nge-gym apa segala macam, badannya mulai besar. Itu waktu saya bagiin yang tentang tempe apa segala macam, itu pada saat saya tuh mungkin badannya kayak Ronaldo lah, segitulah besarnya. Jadi nggak terlalu besar banget gitu kan. Tapi kalau kita udah naik, cuman emang udah jadi badannya. Nah ketika kita naik level ke yang lebih gede lagi, ternyata makanannya lumayan. Betul. Ya kita hitung aja kayak tadi tuh, ya kan Haji Grill kita sampai 16 kali gitu, berapa kan sebulan. Itu belum makanan yang normal, itu sekali makan doang.
Misalkan makan siang doang, malamnya makan. Iyalah, kayak whey protein juga kan mahal ya. Whey protein juga mahal itu. Gitu. Jadi kayak ngebuktiin sesuatu yang impossible tuh sebenarnya bisa jadi nyata asal kita punya action. Tapi kalau misalkan whey protein digantikan sebagai makan bisa nggak? Kalau sebagai pengganti kurang cocok ya. Tapi nggak terpenuhi nanti karbohidratnya. Betul sekali. Mungkin ada nutrisi-nutrisi lain yang tidak ada di whey protein, tapi ada di nasi putih, ada di sayuran yang kita makan, ada di buah-buahan. Jadi tetap harus 4 sehat 5 sempurna. Suplemen itu sebagai tambahan nutrisi khususnya ke proteinnya. Kadang mengandung BCAA, branched chain amino acid, ada 3 asam amino, leucin. Ya, branched chain amino acid itu ada 3 asam amino, leucin, isoleucin sama valin. Itu bantu buat recovery. Biasanya ada L-glutamin untuk ngebantu pemulihan otot. Gitu. Oke, ngomong-ngomong ke intermittent tadi, kalau misalkan untuk cewek menurut Abang oke nggak sih untuk intermittent nih? Intermittent fasting tuh bagus banget. Kalau apalagi yang pengen cutting ya, yang pengen cutting, pengen diet, itu cewek-cewek itu wajib banget intermittent fasting. Kenapa? Kalian bisa samain makannya, bisa nggak usah ribet-ribet ya kan? Cuman tinggal tambah olahraga. Intermittent fasting, percaya sama saya 2 bulan juga turun berat badan. Kalau misalkan nggak olahraga? Nggak olahraga pasti biasanya bisa turun. Karena intermittent fasting tuh jadi kayak kita tuh ngatur jendela makan kita kan. Kita biasanya makannya jadi lebih banyak, bisa sarapan jam 9 snack time, kemudian jam 12 baru lunch. Nah kita skip itu semua, langsung lunch. Itu pasti akan lebih bagus lagi karena pada saat jam 12 malam itu kan hormon kortisol itu naik. Makanya kita malam makan banyak, tapi pagi hari kok kita ngerasa lapar karena ada otot yang tetap bergerak seperti otot halus sama otot jantung. Emang jantung bisa diberhentiin? Enggak, ya kan? Betul kan? Nah, jantung dan paru-paru itu otot dan setiap pergerakan otot ada pembakaran kalori. Jadi pada saat kita pagi hari pasti lapar karena kalorinya dipakai buat tubuh tetap hidup, ya kan? Nah, ketika pagi hari lapar, kita nggak dimasukin energi, tubuh akan lebih pintar. Mana energi kok nggak ada? Nggak dikasih. Udahlah, saya pakai cadangan aja. Ngeburn dengan sendirinya. Karena nggak dikasih sama tubuh. Tapi satu hari biasanya suka stres. Yes. Ya kan? Kedua hari mulai terbiasa. Ketiga hari biasa aja. Nggak ada masalah dengan kita tidak sarapan. Jadi ketika kita skip sarapan, karena kan fokusnya itu sebenarnya pada pagi hari itu kita memproses makanan atau mencerna makanan. Biasanya kan kalau masuk dikit suka mohon maaf pupi. Ya kan? Jadi kalau misalkan kadang nggak masuk apapun pupi, ya kan? Dan pagi itu pasti pupi biasanya kalau yang pencernaannya lancar ya. Apalagi kopi gitu. Jadi intermittent fasting tuh membantu banget teman-teman semua yang pengen ngebakar kalori lebih. Karena apa? Udah pasti kena ini. Energi itu ada 3. Alright. ATP-CP, glycogen glycolysis sama lemak. Nah, ini nih pada saat kita malam hari, ini tuh berkurang teh, tinggal segini. Nah, sedangkan tinggal segini, ini harus dihabisin dan akhirnya kena lemak. Nah, kenapa kita nggak, kalau kita makan gimana? Ya ketika ininya begini, ini keisi lagi teh. Dan teteh harus ngelewatin ini baru ini. Nggak bisa kayak, wah saya mau pengen pakai lemak. Ya bilang aja sama badannya. Saya pakai lemak ya. Saya pakai lemak ya. Nggak bisa. Jadi itu memang udah ada aturannya harus seperti itu. Jadi ketika energi 1, energi 2-nya udah tinggal setengah, ini akan lebih cepat habis. Untuk apa? Untuk teteh beresin rumah, kerja. Bergerak ini cepat tadi banget ya. habis. Dengan teteh bergerak ngapain aja. Terus abis udah nggak ada tenaga, wah nambah kruyuk-kruyuk tuh, minta lagi gitu kan. Energi masuk dong, energi minimal karbohidrat sederhana kayak lu gitu kan. Pasti tubuh bilang kayak gitu tuh. Nah terus gak dimasukin, akhirnya ya udah lemaklah dikorbankan. Tapi kalau misalkan lu udah mulai kerucuk-kerucuk, minum kopi aja minum kopi termasuk kalori. Iya kan tetap. Kalori itu tetap batal dong berarti puasa intermittent fastingnya. Betul. Tapi kan cuman air. Air kopi. Air putih. Kalau teteh air putih boleh. Iya. Jadi kalau kita intermittent fasting air putih boleh, tapi kalau kopi nggak boleh. Kopi walaupun no sugar? Walaupun kan kopinya teh kalori. Semua makanan, semua yang berbentuk makanan atau minuman manis itu pasti ada kalorinya teh. Iya. Kalau teteh minum air putih ini 0 kalori. Iya, walaupun kayak americano misal kayak gitu. Tetap teh. Itu batal teteh. Espresso gitu. Berarti aku gagal sama ini. Tapi mungkin bear in mind juga ya, dibaca-baca dulu ya intermittennya, baru nanti bisa diaplikasiin. Jangan asal-asal juga ya Bang. Betul, intermittent fasting sebenarnya mengadopsi dari ini puasa sebenarnya teh. Cuman bedanya ini puasanya di malam hari dan boleh minum.
Air putih. Betul. Bukan americano. Mantap. Nanti kita mulai lagi ya. Mantap sekali loh, Bang. Banyak banget informasi yang kita dapat. Siap. Kita semoga setelah ini makin banyak orang Indonesia yang bergerak ya. Amin. Bergerak termotivasi Mudah-mudahan juga. Podcastnya bawa dampak positif. Amin. Thank you ya Bang Chris ya. Sehat terus. Balik terus. Iya, jangan lupa kasih keras. Iya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kasih keras.